Halo semua, bersama Megatron Store. Kalian sudah lihat video yang sebelumnya tentang ESP32 menggunakan SPIF. Ini kita ada juga videonya. Kita masih bahas SPIF, tapi sekarang kita buat kontrol LED ya. Kayak ini kan, ini kalau di ESP32 yang model ini kan, yang model DevKit 1 ya, kalau nggak salah. DevKit V1, dia ada lampu biru ini kan yang kecil nih. Jadi dia ada built-in LED-nya. Nah sekarang webnya bisa kita lihat tuh, jadi kita bisa kontrol. Di video yang sebelumnya nih, video yang ini juga ada bisa dia kontrol LED nih. Ini juga kontrol LED. Tapi jadi kalian bisa pelajarin juga dari video sebelumnya dua ini. Nah, untuk yang versi ini kita kontrol LED-nya tapi dengan meletakkan file .html ke dalam SPIF-nya. Jadi kalau yang sebelumnya, kalau kalian sudah tonton video yang sebelumnya itu kan langsung ditulis di Sketch kan, dan juga menggunakan library yang berbeda. Nah, sekarang kita menggunakan library ESP Async Web Server. Jadi agak beda library-nya. Nah, ini lebih bagus lah menurut saya daripada library yang dua video sebelumnya. Oke. Ini sama kayak video saya yang DHT11 pakai dia. Nah, itu biasa saya pakai. Itu pakai library yang sama. Nah, kalau kalian belum tonton video yang sebelumnya, kalian tonton dulu, atau kalian harus bisa tonton juga nih yang ini. Kalau misalnya kalian penasaran dengan metode lain, atau kalau kalian yang belum tahu cara pakai ESP32 di Arduino, kalian bisa juga tonton yang ini. Ini setupnya di sini, di video yang ini ya, setup untuk menggunakan ESP32 di Arduino IDE. Nah, gimana caranya? Yang pasti yang pertama, kalian tonton video yang sebelumnya tentang penggunaan SPIF untuk download ini. Nih, download yang ini download ini tuh untuk mana Arduino-nya. Nah, supaya keluar ini sketch data upload gitu ya. Jadi kalian download yang 3 ini. Wajib ada. Kemudian kalian taruh, udah, ini udah dibahas di video sebelumnya, jadi kalian tinggal lihat video itu. Sekarang kita akan langsung bahas cara program si dengan ini ya. Nah, berarti yang pertama kalian buka sketchnya, biasa lah ya, atasnya itu import nih, include, sorry, import tuh import tuh di masih lupa nih, include ya. Saya biasa apa yang import ya, Python ya, import ya. Oke. Ya, ini include, kemudian jangan lupa SSID tempat kalian, jangan kalian ikutin nih tim tenda, Cikomeong, bla bla bla. Jangan, kalian SSID di rumah kalian apa, SSID di kantor kalian apa, jadi jangan ikutin ini ya. Nah, ini yang standar banget karena kita pakai ESP Async Web Server, terus pakai SPIF, terus kita akses SSID password. Jadi di awal langsung kalian bikin itulah. Kalian juga tulis ini Async Web Server 80. Nah, kalau udah selesai, karena kita mau untuk built-in LED-nya dia kan pin 2 ya, jadi kita langsung pasang aja pin mode 2 sebagai output. Jadi kita ngasih tahu dia, oh, pin mode 2 nya ini output nih. Nah, ini kita buat biasa lah ya, standar. Ini yang buat siapa sih yang model kayak gini ya, ruwi-ruwi itulah orang luar. Jadi saya tinggal tiru aja. Nah, serial.begin, terus akses SPIF-nya dulu, terus akses wifi-nya connect atau enggak, sesuai atau enggak, kayak gitu kan. Kalau udah connect, serial print jadi di serial kalian tahu IP kalian berapa. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita bikin server.on-nya. Kalian kalau sudah ya tonton video yang sebelumnya. Nah, ini buat panggil index.html ya. Jadi nanti kita file buatnya index.html. Cara manggilnya seperti ini. Udah dijelaskan di video sebelumnya juga. Nah, agak beda ini karena ada variabel untuk nyalain. Jadi misalnya 192.168.0.13 kayak gini nih. Pada saat nyala, dia itu sebenarnya manggil kayak gini. Clone update-nya gini modelnya, state sama dengan, nah ini kita bikin gitu.
Jadi ini karena saya pakai script, jadi sama aja kayak gini nih, update terus state sama dengan, coba kalau nyala ya sekarang ya. Oke, mati kan? Nih, tuh mati. Sekarang kalau kita bikin, ini sebenarnya sama aja saya ngejalanin itu. Satu. Tuh nyala. Jadi sama aja sebenarnya saya ngejalanin ini, tapi saya bikin dia pakai script. Jadi kelihatannya cuma ini doang. Tuh, mati hidupin. Jadi kelihatannya cuma gini aja. Itu ya. Padahal itu dalamnya ada scriptnya. Nah, scriptnya itu nanti ya di index.html-nya ya. Jadi, nah di sini codingannya. Jadi saya bikin update, kemudian parameter. Ini ada parameternya. Kalau yang sebelumnya kan cuma manggil-manggil aja kan, kayak tadi kan garis miring 1, garis miring 2 lah, pindah halaman. Kalau ini nggak pindah halaman. Jadi dia cuma kirim parameter, dan parameternya kita pakai if request has param. Jadi kalau dia punya parameter, terus parameter nilai berapa itu buat dimasukin. Kalau 0 nyala, 1 nyala, 0 mati. Jadi langsung saya bikin digital write 2. Terserah sih kalian mau pakai if juga boleh. If parameter apa, misalnya bukan 01, misalnya pakai tulisan, berarti kan pakai if tulisannya apa, ngapain, if tulisannya apa, ngapain, itu juga bisa. Nah, kemudian ini buat hasilnya. Oke, pengiriman, karena kan ini modelnya kayak API. Oke. Jangan lupa server.begin buat ngejalanin servernya ini. Nah, sampai sini aja udah oke nih. Sekarang kita tinggal bikin index.html-nya. Ini kita save dulu ya. Kita save. Kita namain apa? Spiff juga lah ya. Spifflet. Spifflet. Itulah ya. Bebas lah nama. Kemudian di Spifflet-nya itu, kemudian di Spifflet-nya ini kalian bikin data. Tadi cuma satu ya, index.html doang ya. New index.html. Oke, ini sekarang kita buat ya. Tadi kita nggak pakai CSS ya, jadi CSS-nya langsung kita masukin ke index.html-nya aja. Ya ini ya scriptnya ya, HTML-nya. Jadi kita biasa judul-judulnya, terus kita stylenya langsung itu taruh di sini. Bebas sih kalian mau pakai di sini atau kayak kemarin pakai CSS terpisah juga boleh. Kalau misalnya style kalian banyak perlu terpisah boleh. Nah, kemudian ini judulnya, ini text box-nya, label, dan di sini kita pakai script nih, JavaScript. Jadi kalau update state, nah ini nih state 1 apa, open jadi true, else gitu. Jadi kalau elemen check, jadi karena dia apa namanya checkbox kan, ketika dicek berarti dia ngasih nilai 1, ketika di uncheck nilainya 0. Ini fungsi si toggle checkbox-nya aja saya pakai gitu ya. Misalnya kayak gini lah, nanti mudah-mudahan datanya nggak hilang, jadi bisa saya masukin. Kadang-kadang suka kelupaan kan bikin video kapan, terus uploadnya kapan, jadi filenya mana ya filenya, jadi banyak yang belum saya pasang, saya taruh gitu. Ya mudah-mudahan bisa saya taruh deh di deskripsi ya, nanti saya bikin, baru saya gabung-gabungin. Oke, kurang lebih kayak gini untuk index.html-nya. Berarti sudah ada kan, berarti di Spifflet ini inonya, datanya index.html. Udah ya, udah lengkap ya. Nah, kalau gini kita tinggal program. Oke, kita langsung program aja nih, udah sesuai, pin juga. Jalan ya. Nah, sekarang ini jangan dibuka dulu, karena kalau dibuka error. Contohnya gini, kalau saya buka terus saya sketch data upload, tuh error langsung karena serialnya kebuka. Jadi serialnya harus kalian tutup ya. Nah, ini baru bisa pencet lagi. Udah selesai belum ya? Oke, selesai. Sekarang kita cobanya pakai karena dia alat yang sama. Misalnya kalian udah nyoba-nyoba sebelumnya, biasanya IP-nya akan selalu sama, 103 ya.
103. Nih, oke, tuh. Terus kita jalanin, nyala. Cuma codingan ini masih ada kelemahannya. Misalnya kondisi nyala ya, terus saya enter, refresh. Nah, ini nyala, tapi di sini di webnya kesannya mati. Terus kalau kita klik nggak ngaruh, masih nyala posisinya. Terus baru bisa dimatiin, gitu ya. Nah, ini baru normal lagi. Jadi misalnya kita pengennya pas ke refresh, oh tahu nih kondisinya nyala, jadi ini posisinya harusnya lagi nyala gitu. Gimana? Nah, terus kita tambahin codingannya. Ya, sekarang kita ubah dikit ya codingannya supaya bisa ngebaca kondisi, oh ini lagi nyala atau lagi mati. Kita buka lagi codingannya. Ya, kita bikin ini dulu, variable LED state-nya, jadi kondisi LED-nya lagi mati atau lagi hidup. Kemudian ini ada string processor. Jadi if var state, jadi kita cek nanti variabelnya ke sini nih. If digital read, kalau kondisinya apa, misalnya lagi high, berarti cek. Kalau lagi nggak high, mati, gitu kan. Jadi kita bikin namanya cek, karena ini nanti data ini kita masukin ke HTML-nya. Nah, ini prosesor ini kita masukin ke sini. Mana ya? Nih false. Jadi index.html itu kita masukin kata cek ini. Jadi kalau misalnya dinyala, kita akan bikin dia cek. Jadi kalau di index.html kan mana ya? Di sini kan kalau kalian mau dibikin awalnya cek itu kan kalian bikin cek ini nih, ya kan? Tapi kalau itu karena dia variabel, kita bikin state. Oke, itu aja yang dirubah. Jadi ini tuh nanti nilainya berubah karena kita pasang di ini, mati dulu deh. Karena kita pasang di sini nih prosesor. Jadi pada saat dia manggil ini, di awal kan nyala kan manggil ini. Nah, dia akan ngebaca dulu nih prosesornya apa, kondisi lampunya lagi nyala atau enggak. Kalau lagi nyala, nanti kita ngirim kata cek yang akan ditaruh di HTML situ. Oke, ini aja kalau nggak salah deh. Kita coba aja dulu ya, berhasil atau enggak. Ini kita program lagi. Karena dua-duanya kita rubah, jadi dua-duanya kita upload. Oke, sudah. Yang satu lagi kita upload juga, sketch data upload. Nah, udah selesai. Nggak usah itu lagi lah ya, nggak usah cek lagi. Kita langsung ke 103. Nah, ini kita nyoba nyalain, nyala mati sesuai ya. Sekarang posisi nyala, kita refresh. Ini belum di save ya? Oh, ini belum di save. Save dulu, baru kita upload ulang. Upload ininya aja, upload sketchnya aja. Sorry, upload HTML-nya aja. Ya, kemudian kalau lagi nyala kita refresh. Tuh kan, masih nyala kan langsung mati. Kalau lagi mati kita refresh, tetap mati. Ininya lagi pas mati. Lagi nyala kita refresh, tetap nyala gitu ya. Nah, jadi kalian merubah-rubahnya nggak harus semuanya itu. Jadi kalau misalnya cuma masalah HTML-nya aja, kalian upload HTML aja. Kalau codingannya doang, kalian upload coding. Jadi enak gitu, rapi. Kenapa dipisah gitu? Oke, ngerti ya? Nah, ini kalian bisa variasi macam-macam. Nanti video berikutnya mungkin saya akan bikin form. Jadi kalian bisa bikin form-form gitu, nyimpen data. Kayak misal gini, kalian mau di IP statik nih. Misalnya kan kalau ini kan kita masukin IP kan, udah start. Jadi gini, kalau ini kan kita dapat IP-nya berapa, terus kita dapetin apa namanya, masukinnya manual lah, SSID password. Nah, sekarang gimana? SSID passwordnya itu kita taruh di sini dan bisa diakses dari luar. Jadi bisa diakses dari sini buat masukin SSID password. Jadi kita di sini tuh di tampilan webnya ini untuk kita input SSID sama password. Jadi kan nggak hardcode. Nah, itu gimana?
kita masukin SSID, password, kalau perlu IP statiknya kita masukin, nanti akan kesimpan di sini. Jadi setiap kali nyala, dia akan keluarin itu. Ya kan, setiap kali nyala dia akan pakai yang sesuai di input. Oke, video berikutnya kita akan bahas itu. Jadi kalian tetap pantengin nih channel, karena kita akan banyak lah video-video bagus. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.